Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Dimas Ananto. Di video kali ini saya membahas tentang tips dan trik dalam dunia properti dan bagaimana caranya orang pemula itu bisa berbisnis properti. Bahkan pemula itu bukan dari umurnya, tapi juga pemula mungkin ya Bapak Ibu yang udah 45 tahun, 50 tahun gitu ya. Dan ini juga pemula karakternya gitu ya. Jadi banyak sekali orang yang bingung caranya dari mana mulainya, kemudian bagaimana cara langkahnya. Yuk kita sebelum mulai, yuk jangan lupa subscribe YouTube saya. Kenapa? Karena ini sangat-sangat penting banget buat kita yang kepingin banget bermain di bidang dunia properti. Untuk itu yuk saksikan video berikut ini. Mitos atau fakta? Nah, dalam dunia properti, contohnya apa nih? Nah, sebagai agen properti, apakah kita harus benar-benar luar biasa paham dalam bidang dunia properti? Jawaban saya adalah wajib. Kenapa? Karena teman-teman harus tahu seluk-beluknya ya kan dalam dunia properti itu apa saja. Nah, kenapa? Karena dalam dunia properti tidak mudah apa yang teman-teman rasakan. Oh, dapat komisi begitu saja? No, bukan begitu. Tetapi harus paham banget bagaimana step by stepnya, follow up-nya kepada customer kita sehingga customer kita yakin dan percaya beli aset properti tersebut. Nah, apa saja? Misalkan kata orang bilang nih, mitosnya nih, harga properti selalu naik. Nah, terus kemudian kalau misalkan orang yang investor nanya, apakah properti selalu naik? Jawabannya adalah harga properti itu dapat naik turun Pak, tergantung pada kondisi pasarnya. Kita juga harus paham, Pak, betul Pak, kondisi properti ini memang naik turun. Tetapi Pak, kalau di tempat ini contohnya di mana? Di Gading Serpong gitu ya, bahwa inilah potensi naik. Kenapa? Karena ada perlebaran jalan atau pemekaran wilayah. Yang ini tempat kita untuk berkembang dan bertumbuh lagi. Kalau sunset, ya sunset itu apa maksudnya? Sunset turun gitu ya, sudah nggak naik-naik. Tapi kalau sunrise, maksudnya apa? Wah, masih ada pelebaran. Di mana pelebaran itu membuat properti juga bertumbuh. Makanya faktanya adalah kita harus yang namanya tahu apa potensinya di wilayah tersebut. Oke, selanjutnya adalah mitos. Membeli properti adalah cara terbaik untuk menjadi kaya. Jadi nggak serta-merta pasti bisnis properti itu kaya raya. Ya betul, tetapi tergantung juga. Ada juga yang amblas. Kenapa amblas? Misalkan ditipu sama developer properti. Kemudian tadinya pengen dapat untung, ternyata tanahnya bermasalah. Nah, itu banyak yang orang yang nggak paham. Maka sangat-sangat penting banget ketika teman-teman bermain di dalam dunia properti. Nah, tidak hanya di dalam tanah, rumah, dan bangunan, tetapi kita harus tahu dulu wilayahnya seperti apa, kampungnya seperti apa, dan lain-lain. Ada mitos lagi nih, hanya orang kaya yang mampu berinvestasi dalam dunia properti. Nah, banyak cara nih sebetulnya nih faktanya dalam berbisnis properti. Apakah harus orang kaya? No, orang biasa bisa nggak? Sangat bisa. Kenapa bisa? Di Kompas Properti sampai ada yang 30 juta doang. Bahkan yang paling murahnya banget apa? 8 juta rupiah. Lokasi di mana? Surabaya. Beliau ini memang pengusaha baru gitu dalam dunia properti. Kemudian dapat 8 juta rupiah gitu ya, dan itu dapat propertinya. Nah, makanya tidak serta-merta kalau mau jadi orang kaya tuh harus punya 1 miliar dulu, harus punya ratusan juta dulu gitu ya. Tetapi dengan modal minim teman-teman juga bisa berbisnis properti. Oke, mitos selanjutnya adalah properti adalah investasi yang aman dan tanpa resiko. Nah, teman-teman harus paham, seperti halnya investasi lain, properti juga ada resikonya. Resikonya apa? Yang pertama, resikonya semakin kaya, jelas? Nah, gitu loh ya, semakin kaya. Oke, makanya gini, resikonya adalah paling mundur, nggak liquid. Betul, memang kekurangannya adalah dalam dunia properti adalah mundur atau lama untuk penjualan. Tetapi ketika lama penjualan itu juga potensi 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat kenaikan dari properti tersebut. Terus kedua adalah kita bebas inflasi. Kenapa? Biasanya lebih besar properti capital gain-nya daripada dari inflasinya, seperti itu. Oke, lanjut. Mitos lagi nih ya. Mitos selanjutnya adalah lokasi adalah satu-satunya faktor penting dalam memilih properti. Tetapi hal yang paling penting adalah lokasi dan perkembangannya. Lokasi dan passive income-nya. Itu paling penting. Jadi bukan hanya lokasi saja,
ya tengah jalan gitu ya, tapi tengah kota, tapi itu juga sepi juga. Kenapa? Karena terlalu cepat pergerakan jalan gitu, sehingga lokasi tersebut ini nggak cocok nih buat jadi bisnis. Maka teman-teman harus juga namanya belajar bagaimana caranya ketika lokasinya bagus, strategis, tapi bisa menghasilkan income. Dari mana? Dari sewa properti tersebut. Dan juga teman-teman bisa belajar juga di seminar-seminar atau workshopnya di Lintera Properti, karena kami juga memberikan edukasi kepada teman-teman semuanya yang ternyata berbisnis properti itu tidak hanya orang kaya, tetapi orang biasa pun juga bisa. Teman-teman, nah kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan dalam dunia properti, silahkan komen aja di kolom komentar, tanya aja. Nanti ada saya yang langsung jawab, bukan orang lain, woi, langsung saya yang jawab. Terus kemudian juga kalau ada pertanyaan di bidang dunia pertanahan, nah silahkan komen aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Saya Dimas Ananto, mengucapkan salam mantap.